Baik, kita mulai ya. Like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Fatihah di pertemuan yang kedua. Dan kita masuk ke ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah, itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ay as-sana'ul kamil, pujian yang sempurna. Wa jami'u anwa'il mahamid min sifatil jalal wal kamal. Min sifatil jalali wal kamali. Hiya lillahi wahdahu duna man siwahu. Jadi segala bentuk pujian, yaitu yang berupa sifat keagungan dan kesempurnaan, itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Idh huwa rabbu kulli syai'in wa khaliqihi wa mudabbirihi. Wal alamuna jam'u alamin. Wa hum kullu man siwallahi ta'ala. Jadi Dia Tuhan segala sesuatu, pencipta dan pengaturnya. Jadi kata al-alamun ya, itu adalah bentuk bentuk plural. Plural itu berarti dia jamak ya. Dari alam. Alam berarti dia mufradnya. Yang mempunyai arti segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sebentar. Yang masuk. Baik. Baik, kita jelaskan tafsirnya satu lafal per lafalnya. Alhamdu mempunyai arti pujian. Berarti pujian yang disertai rasa cinta dan pengagungan. Jadi kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan kecintaan serta pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimasukkannya al pada alhamdu ya. Ini memberi makna menyeluruh. Kalau dalam bahasa Arabnya al-istighraq. Alif lam al-istighraq. Maksudnya adalah jadi seluruh bentuk pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lillah, lam pada lafzul jalalah lillah ya. Ini menunjukkan istihqaq. Maksudnya adalah kepemilikan. Ya. Kepemilikan. Maka semua pujian yang benar dari seorang hamba itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat pertama, lahul mulku wa lahul hamd. Baginya segala kerajaan dan segala pujian. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Allah, bagimu segala pujian. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Tabrani, kemudian juga Al-Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan Syekh Al-Albani menyebutkan dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji. Ya, pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya
dan perbuatannya, ya, yang berkisaran pada kemurahan dan keadilan. Baginya pujian yang mutlak dari berbagai sisi. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan setiap hamba untuk selalu mengingat-ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, dan keagungan nama dan sifat-sifatnya, juga atas lautan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tak bertepi, ya. Tak habis dihitung meskipun ada yang mencoba menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Surah Ibrahim ayat 34. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Ya. Maka sebagaimana tidak terputusnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, ya, semestinya pujian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berhenti juga. Oleh karena itu, di dalam sebuah riwayat yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalud dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah." Ini sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ya, dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, sebagaimana salawat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, hamdalah juga dianjurkan untuk selalu dibaca pada pembukaan doa-doa. Ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukalah doa kita dengan hamdalah. Ya. Jadi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibuka dengan hamdalah. Nah, di ayat ini alhamdulillah, alhamd, di sini ada perbedaan antara asyukur, syukur, dan alhamd, yaitu pujian. Syukur itu diucapkan hanya saat datangnya nikmat saja. Sedangkan pujian itu diucapkan pada berbagai kondisi, ya, baik senang ataupun saat sedang mendapatkan musibah. Ya. Maka jika seorang muslim mendapatkan kesenangan, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya segala amal soleh sempurna. Segala amal soleh sempurna. Ya. Sedangkan jika seseorang mendapatkan kesulitan, ya, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji Allah atas segala keadaan. Itu jadi ada perbedaan antara alhamd dan syukur. Ya. Kalau kita juga merujuk kepada penjelasan di kitab-kitab tafsir yang lainnya, di ayat ini juga sering dibahas antara alhamd, kemudian as-sana, ya, dan tamjid. Ya. Jadi ini tingkatan alhamd itu termasuk inti atau pokok dari pujian. Ya. Sedangkan as-sana itu adalah pengulangan pujian. Ya, pengulangan pujian. Dan yang terakhir adalah tamjid. Kalau tamjid dia sudah merupakan bentuknya pengagungan. Ya. Makanya doa yang paling sempurna adalah ketika seorang hamba sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung 3 unsur pujian ini. Ya, mengandung 3 unsur pujian ini. Yang pertama alhamd, tadi hamd, ya, pujian. Ya. Kemudian yang kedua as-sana. Ya, sebagaimana yang sebelumnya kita sebutkan di dalam hadis qudsi, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membagi salat antara aku dengan hambaku itu menjadi 2 bagian, kata Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ketika hambanya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin,
ya, hamidani abdi. Qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah memujiku. Ini pujian. Nah, ya. Pujian, alhamdulillah, pujian hanya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung pujian. Ya. Kemudian wa idza qala al-'abd, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, qala Allah Ta'ala asna 'alayya 'abdi. Gitu ya. Hambaku telah menyanjungku. Nah, menyanjung maksudnya di sini adalah kita menyebutkan sifat-sifat Allah. Makanya kan di dalam surah Al-Fatihah tadi, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu pengulangan pujian. Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Jadi kita memuji Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya terus berulang. Pujiannya berulang. Ya. Sedangkan di ayat selanjutnya, ya, ketika ia mengucapkan, seorang hamba tersebut mengucapkan apa? Maliki yaumiddin, ya. Kemudian Allah SWT berfirman, majjadani abdi. Ya. Hambaku telah mengagungkanku. Jadi disertai dengan pengagungan. Kita menyebutkan bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa, pemilik hari pembalasan, itu pengagungan. Sudah mengandung pengagungan di situ. Pujian tapi dengan pengagungan. Itu lebih tinggi lagi. Ya. Barulah setelah ayat selanjutnya baru itu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Ya. Itu doa yang paling sempurna. Ya. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu juga ketika berdoa, kalau mau berdoa, ya bisa seperti apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini. Ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebutkan sifat-sifatnya, kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, barulah kita memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita lanjutkan Rabb sekarang. Ya. Lillahi Rabbi. Dari segi bahasa, Rabb ini ya berarti apa? Pemilik. Dari segi bahasa ya. Yang punya arti pemilik, kemudian juga pengatur. Ya. Maka dalam bahasa Arab kalimah Rabb atau kata Rabb ini digunakan dengan makna tuan, gitu kan? Dan orang yang mengatur untuk kebaikan. Misalnya contoh Rabbud Dar, Rabbul Bait. Rabbud Dar berarti tuan rumah. Ya, Rabbul Bait juga sama. Ya. Karena kata tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala tidak digunakan dalam bentuk tunggal. Ya. Seperti tadi contohnya. Harus disandarkan kepada kata lainnya atau kalimat yang lainnya. Seperti tadi Rabbud Dar, Rabbul Bait. Ya. Karena kata Rabb dalam bentuk tunggal itu hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah. Kemudian al-alamin ini adalah bentuk jamak. Sebagaimana tadi kita singgung di Mukhtasar tafsirnya. Ya. Jam'u alam. Jadi bentuk jamak dari kata alam. Alam ini berarti dia mufradnya, tunggal. Yang punya arti segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala atau semua makhluk yang ada di langit dan di bumi serta segala isinya. Ya, al-alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan jawaban Nabi Musa alaihi salam kepada Firaun. Ya. Apa kata Fir'aun? Ya qala Fir'aun berkata, "Wa ma rabbul alamin?" Siapakah Tuhan semesta alam? Maka Nabi Musa alaihi salam menjawab, "Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin." Ya. Nah, Nabi Musa pun menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya.
itulah Tuhanmu. Jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya. Ya. Ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 23 sampai 24. Sebagai Rabb, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam ini. Ya, sebagaimana Rabb, Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menentukan segala sesuatu di alam ini. Juga sebagai Rabb, Allah Subhanahu wa taala merawat dan menjaga alam ini. Jadi segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa terhadap alam ini. Ya. Karena tidak ada suatu pun makhluk ya di dunia ini kecuali dia berada di bawah pengawasan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat ketiga, "Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 189, "Walillahi mulkus samawati wal ard." Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 107, "Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah mengkehendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari kalimat Rabb ya, dalam kajian tauhid kita mengenal istilah tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Yaitu adanya keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai penguasa alam ini. Ya, jadi hanya Dialah yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, ya, serta yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan madarat. Tidak ada satupun yang bersekutu kepadanya. Pada akhirnya keyakinan tersebut menuntut seorang mukmin untuk selalu memohon, bersandar dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah sebab mengapa doa-doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an banyak didahului oleh kata Rabbuna. Ya, atau Rabbana. Ya, tergantung sebelumnya apa kalimat sebelumnya. Contoh misalnya sebagaimana di dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, oh ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Allah mengawali surah ini dengan dua nama, Allah dan Rabb. Ya. Allah berarti Tuhan yang disembah. Nama ini adalah nama yang lebih cocok dipakai untuk menyatakan penghambaan. Ya. Oleh karena itu dikatakan Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah. Sedangkan Rabb adalah Tuhan yang mengatur, menciptakan, memberi rezeki, membela, ya, memberi petunjuk. Oleh karena itu, nama ini lebih cocok digunakan untuk memohon pertolongan dan meminta sesuatu. Ya, ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana. Jadi didahului oleh kata Rabb. Ya, kata-kata Rabb. Ketika kita berdoa. Ya. Dari kalimat Rabb juga
Dalam bahasa Arab kita mengenal istilah ada tarbiyah, ya, tarbiyah. Yang umumnya diartikan dengan pendidikan, ya. Oleh karena itu pendidikan tarbiyah dalam artian sesungguhnya itu bukan hanya bertujuan mentransfer atau memindahkan ilmu dari seorang guru kepada muridnya, ya. Tapi dia juga merupakan upaya menyeluruh yang tak pernah henti untuk membimbing dan membekali seseorang dalam semua fase, ya, dan berbagai sisi kehidupannya dengan ajaran dan akhlak, serta melindungi dan menjaganya dari pengaruh dan ajaran-ajaran yang buruk yang dapat mengurangi kualitas dirinya, ya. Dalam kacamata Islam, tentu saja semua itu harus berada dalam ruang lingkup Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk ke ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, sana'un 'ala Allah Ta'ala bi'annahu Ar-Rahman, ya, bi'annahu Ar-Rahmanur Rahim. Ba'da hamdihi fil ayatis sabiqah. Jadi, ini merupakan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Setelah pujian, setelah memujinya. Ini terdapat di ayat sebelumnya, ya. Di ayat sebelumnya, ya. Itu alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sana Ar-Rahmanir Rahim, sana sebagaimana diskusi yang disebutkan, ya. Karena alhamdulillahi rabbil alamin itu mengandung pujian kepada Allah, ya. Hamidani abdi, ya. Hambaku telah memujiku. Sedangkan Ar-Rahmanir Rahim itu qala ta'ala asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Ya. Oke. Jadi penjelasan tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, itu telah kita jelaskan sebelumnya. Telah kita jelaskan sebelumnya, ya. Dalam penjelasan tentang makna basmalah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, pertanyaan adalah, lalu kenapa lafal ini diulang kembali? Kenapa? Ya. Karena bagi sebagian ulama, diulangnya lafal ini menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa basmalah bukan merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Sebagaimana sebelumnya kita singgung juga di akhir pertemuan yang pertama. Ya. Maksudnya adalah, jika basmalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, maka tidak perlu adanya pengulangan lafal yang sama dengan makna yang sama pula. Ya. Sehingga dengan demikian, jika ada yang bertanya misalnya, mengapa Ar-Rahman, Ar-Rahim diulang kembali dalam satu surat, padahal sudah disebutkan dalam kalimat basmalah sebelumnya? Maka jawabannya adalah, tidak ada pengulangan. Karena kalimat basmalah yang terdapat pada Ar-Rahman, Ar-Rahim bukan merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, kita juga bisa melihat, ya, di tafsir At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari juga sama menjelaskan hal demikian. Ya. Akan tetapi Al-Imam Al-Qurtubi menilai, sebagaimana juga yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa penetapan Ar-Rahman dan Ar-Rahim setelah kalimat Rabbil Alamin, ya, padahal sudah disebutkan sebelumnya di bacaan basmalah, ya, ini memiliki makna khusus, yaitu sebagai dorongan atau motivasi, ya. Berbahasa Arabnya targhib, sebagai dorongan atau motivasi, atau disebut juga targhib, ya. Setelah adanya ancaman, apa? Tarhib, itu ancaman.
Karena disebutkannya sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan mendatangkan pengharapan, roja, ya. Setelah disebutkannya bahwa Allah Subhanahu wa taala penguasa alam yang mendatangkan kesan rasa takut, khauf, ya, kepada hambanya. Maka hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Surah Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih, ya. Juga di dalam hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tama'a fi jannatihi ahadun." Seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang berharap surganya, ya. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min rahmatihi ahad. Ya. Dan jika seorang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang putus asa untuk mendapatkan rahmatnya. Ya. Maka di dalam ayat ini dan ayat yang sebelumnya, ya, itu terkandung 3 motivasi dasar yang seharusnya selalu mengiringi setiap ibadah seseorang. Ya. Yang pertama adalah mahabbah, itu cinta, ya, yang terkandung dalam kalimat apa? Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua, khauf, takut, ya, yang terkandung dalam kalimat Rabbil Alamin. Dan yang ketiga, raja, harap, ya, yang terkandung dalam kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ketiga dasar ini harus selalu menyertai ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak dibenarkan seseorang hanya mengambil salah satunya saja dan mengabaikan yang lainnya. Sebagaimana yang diyakini pada sebagian kalangan tasawuf, orang sufi, ya, yang menjadikan mahabbah sebagai satu-satunya motivasi beribadah. Ya. Mereka mengatakan, saya tidak beribadah kepada Allah karena mengharap surganya. Ya, bukan juga karena takut, ya, takut neraka. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa ibadah yang masih mengharap surga dan takut neraka adalah ibadahnya pada pedagang, katanya. Ya. Ini kata orang-orang tasawuf, ya, orang sufi. Ya. Ini adalah keyakinan yang keliru. Sebab selain mahabbah, kita juga diperintahkan untuk memiliki sifat takut, khauf, dari azab Allah dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mengharap rahmat dan nikmatnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang banyak Allah sebutkan di dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Oleh karena itu sebagian salaf berkata, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta semata, maka dia adalah zindiq. Ya. Hanya karena berdasarkan cinta saja. Ya. Nah, ini zindiq ini adalah ucapan yang umumnya diberikan kepada mereka yang menampakkan keislaman, ya, dan menyembunyikan kekafiran. Atau kepada mereka yang tidak percaya adanya Tuhan, ya, dan hari kiamat. Itu zindiq disebutnya, ya. Dan siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan roja semata, maka dia adalah murji'ah. Ini murji'ah ini adalah kelompok yang salah satu keyakinan adalah bahwa amal perbuatan bukan merupakan syarat keimanan. Jadi seseorang tidak dinyatakan hilang keimanannya, ya,
yang pernah dia ikrarkan walau tidak pernah beramal sama sekali. Ini keliru juga ya. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan takut semata, maka dia adalah haruri. Apa yang disebut dengan haruri? Ini adalah istilah yang diberikan kepada pengikut Khawarij. Mereka adalah kelompok yang sangat tekun beribadah, namun mengkafirkan sesama muslim dengan alasan yang tidak dibenarkan syariat. Di antara keyakinan mereka adalah bahwa siapa yang berdosa besar, maka dia kafir dan kekal di dalam neraka. Ini kata Haruri berasal dari nama tempat di mana saat itu kelompok banyak berkumpul. Haruri itu tidak nama daerah, ya, nama tempat jadi. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Pelaku dosa itu apa? Tidak serta-merta dia dikafirkan atau kekal di dalam neraka. Ya, tidak. Oke. Dan siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta, harap dan takut, maka dia adalah mukmin sejati. Jadi ketika kita melaksanakan amal peribadatan, amaliyah ibadah, ya, maka harus hadir dalam diri kita ya mahabbah, khauf dan roja. Ya. Mahabbah, khauf dan roja. Ini diibaratkan seekor burung. Ibaratkan seekor burung. Ya. Jadi kalau misalnya ibarat kedua sayapnya itu adalah apa? Khauf dan roja. Ya. Sedangkan kepalanya itu mahabbah. Ya. Hilang saja salah satunya, maka tidak bisa terbang burung tersebut. Ya. Burung tersebut tidak akan bisa terbang. Dia punya ketika ibadah ada rasa mahabbah, ada kecintaan. Ya. Tapi tidak ada khauf dan rojanya, atau tidak ada khauf salah satunya, maka tidak bisa terbang. Ya. Diibaratkan seperti burung, maka sia-sia saja amalannya. Ya, beramalnya sia-sia saja. Maka harus dihadirkan ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, rasa cinta kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut azab dan siksanya. Kemudian juga kita ya mengharapkan ya surga dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Masih ada waktunya ya. Maliki yaumiddin. Ya. Tamjidu lillahi ta'ala bi'annahul malik. Bi'annahul maliku. Likulli ma fi yaumil qiyamah. Haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Fa yaumuddin yaumul jazaa'i wal hisab. Ya. Jadi tamjid di sini adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa dialah penguasa dan pemilik segalanya pada hari kiamat, yaitu saat tak satu pun jiwa memiliki kuasa atas jiwa lainnya. Maka arti dari yaumuddin ialah hari pembalasan dan perhitungan. Ya. Jadi sudah disebutkan tamjid, ya, itu pengagungan. Ya, jelas ya, ketika alhamdulillahirabbil alamin, alhamd itu pujian. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim As-Sana. Ya. Pujian yang berulang. Maliki Yaumiddin masih termasuk pujian yang berulang tapi disertai dengan pengagungan. Gitu. Ya, disertai dengan pengagungan. Baik. Termasuk ke pembahasan tafsirnya Maliki. Ya. Kalimat ini dapat dibaca dengan alif. Ya. Tentu ini di riwayat yang lain ya. Boleh dengan alif ataupun tanpa alif. Boleh dibaca maliki atau maliki. Ya. Maliki atau maliki. Kedua-duanya itu berasal dari periwayatan yang sahih. Ya.
bagi yang sudah pernah mempelajari ilmu qiraat ya, atau riwayat yang lain selain riwayat Hafs an Asim atau qiraah Asim ya, insyaallah paham ya. Karena Malik artinya adalah pemilik. Malik pemilik, sedangkan Malik artinya raja ya. Hal demikian menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Sebab di antara makhluknya ada yang menjadi raja namun tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Ya, ada juga yang memiliki kekuasaan namun dia bukan raja. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia adalah raja dan dia juga pemilik kekuasaan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala adalah raja di atas segala raja. Ya, Malikul Mulki. Ya, raja di atas segala raja. Ya. Kemudian Yaumuddin, ad-din ini secara bahasa berarti pembalasan. Ya. Sebagaimana yang dikatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan dibalas. Ya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Yaumuddin dan di dalam ayat ini adalah hari kiamat. Ya. Karena pada hari itu semua perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-17 ketika berbicara tentang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, la zulma al-yawm, innallaha sari'ul hisab." Ya. Pada hari itu tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat cepat hisabnya. Bahkan balasan pada hari itu juga diberlakukan kepada hewan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addunnil huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha'i." Ya, minal qarna'i. Pada hari kiamat, semua hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan kambing yang tidak bertanduk diberikan pembalasannya kepada yang bertanduk. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi Yaumuddin juga ditafsirkan dengan apa yang terjadi pada hari itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Infitar ayat 17 sampai 19. "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sum sum summa summa adraka ma yaumuddin. Ya. Summa ma adra, ya, summa ma ini ya. Summa ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Ya. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang dapat mengupayakan sesuatu. Betapapun dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perkara dan keputusan saat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada putrinya Fatimah, ya, radhiyallahu anha, "Ya Fatimah binti Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allahi syai'a." Ya. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang kamu suka. Ya. Aku tidak dapat membelamu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini Fatimah sama Rasulullah saja seperti itu kan. Ya. Fatimah. Ya. Kita siapanya Rasulullah. Gitu ya. Bukan anaknya juga. Ya. Bukan juga kerabatnya Rasulullah. Ya.
Jadi di akhirat nanti kita, yang akan menolong kita adalah amal-amal kita, amal-amal soleh kita. Ya, amal-amal soleh kita. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya, tapi itu jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW tidak bisa memberikan syafaat tersebut kepada kita. Ya. Ayat ini, ya, Malik Yaumiddin ini, ayat ini masih sangat erat ya hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Khususnya mengenai alasan mengapa segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Setelah sebelumnya dijelaskan sebabnya bahwa karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah penguasa dan pengatur seluruhnya. Ya. Dan bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka pada ayat ini dijelaskan bahwa pujian hanya milik Allah karena dialah yang akan berkuasa pada hari kiamat untuk memberikan balasan atas setiap perbuatan hambanya. Ya. Pujian lagi, Malik, pujian juga. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah seorang raja, Maha menguasai segala sesuatu. Ya. Tapi pujiannya ini disertai dengan penghambaan, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika hidup ini tidak ada perhitungannya atau balasannya di akhirat, maka hal itu adalah perkara tercela dan tidak layak mendapatkan pujian. Sebab itu berarti bahwa penciptaan dan kehidupan manusia, diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya para rasul untuk mereka hanyalah sia-sia belaka. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main, ya, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, ya? Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Maka Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala, raja yang sebenarnya, tidak ada Rabb atau Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Rabb yang mempunyai arsy yang mulia. Surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Kemudian mengapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kekuasaannya pada hari kiamat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga raja dan berkuasa di dunia? Hal demikian itu untuk menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Sebab di dunia, meskipun Allah Subhanahu wa taala adalah raja dan penguasa, masih banyak hamba-hambanya yang mengaku raja serta berkuasa, bahkan menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirat nanti tidak ada seorang pun hambanya yang dapat mengakui sesuatu pun, bahkan sekedar bicara saja mereka tidak dapat, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba ayat 38. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Jadi tidak ada yang bisa berbicara sampai Allah SWT izinkan untuk bicara, baru berbicara. Boleh berbicara. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan, ya, ayat ini, pada hari itu seseorang tidak memiliki sesuatu sebagaimana kepemilikan mereka di dunia. Mungkin kita di dunia punya rumah, punya mobil, punya motor, dan lain sebagainya. Ya. Di mana mereka dengan melampaui batas dapat berkata, ini adalah kerajaanku. Ini adalah rumahku.
Ini adalah kekuasaanku. Ya. Ini adalah hartaku. Adapun nanti di hari kiamat tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan dan harta. Tidak ada. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kekuasaan dan kerajaan itu mutlak pada hari itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, Anal malik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari kiamat, akulah raja. Ainal mutakabbirun? Mana mereka yang sombong? Ainal jabbarun? Mana mereka yang suka menindas? Seperti itulah pertanyaan yang dilontarkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu berfirman, ya, Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Surah Ghafir ayat 16. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Jadi pada hari itu kedudukan orang semuanya sama. Ya, semuanya sama. Baik dia seorang raja maupun rakyat jelata, yang miskin, yang kaya, ya, tidak ada yang membedakan mereka kecuali amal soleh yang mereka bawa pada hari itu. Ya, amal soleh yang mereka bawa. Baik. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nakhussuka wahdaka bi anwa'il ibadati wat ta'ati. Jadi kami mengkhususkan hanya kepadamu segala macam ibadah dan ketaatan. Fala nusyriku ma'aka. Nusyrik ya, syarika yashruku. Fala nusyriku ma'aka ghairak. Wa minka wahdaka natlubul auni fi kulli syu'unina fabiyadikal khair kullihi wala mu'inu siwaka. Ya. Jadi kami mengkhususkan hanya kepadamu segala macam ibadah dan ketaatan. Maka kami tidak menyekutukanmu dengan selainmu. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dalam seluruh urusan kami. Di tanganmu lah seluruh kebaikan. Dan tidak ada pertolongan selain engkau. Ya. Ini pemohonan seorang hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Baik, kita lanjut ke tafsirnya. Iyyaka ini adalah kalimat yang khusus yang disandingkan kepada dhamir atau kata ganti, ya, kata ganti, karena iyyaka huruf kaf ini dhamir, ya, kata ganti. Sedangkan kaf adalah dhamir mukhatab, kata ganti yang kedua. Iya dengan kaf, ya. Dan ini memiliki kedudukan sebagai maf'ul, itu maf'ul objek, ya, yang merujuk kepada lawan bicaranya. Ya. Dalam hal ini lawan bicara adalah berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka, hanya kepada engkaulah, ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian na'budu ini adalah fi'lul mudhari', ya, yang mengandung kata ganti pertama, ya. Kata ganti pertama jamak maksudnya. Itu apa? Nahnu, kami, jadinya. Ya. Dan memiliki kedudukan sebagai fa'il. Jadi fa'ilnya di sini kalau kita balik kata na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka. Jadi di sini maf'ulnya dikedepankan. Iyyaka na'budu. Ya. Ini sebagai fa'il, ya, na-nya ini sebagai fa'ilnya. Subjeknya, ya. Sedangkan kalimat abd, ya, berarti ini adalah ibadah.
Ya. Secara etimologis atau secara bahasa, ibadah dalam bahasa Arab maksudnya berarti mempunyai arti tunduk, ya, atau rendah, ya. Oleh karena itu terhadap jalan yang telah direndahkan, misalnya terhadap jalan yang telah direndahkan atau diratakan, ya. Dikatakan misalnya at-tariqu mu'abbad, ya. Bahasa Arab itu jalan yang telah direndahkan. At-tariqu mu'abbad. Atau terhadap onta yang telah dijinakkan, ya. Al-ba'iru mu'abbad. Onta yang telah dijinakkan. Jadi kata mu'abbad di sini beda, ya. Ketika di tariqu mu'abbad bukan jalan yang dijinakkan gitu, ya. Tapi jalan yang diratakan, jalan yang direndahkan. Ketika disandingkan dengan al-ba'ir, onta, ya, al-ba'iru mu'abbad, onta yang telah dijinakkan, bukan onta yang direndahkan atau diratakan, gitu, ya. Sedangkan di dalam syariat makna ibadah adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Ungkapan menyeluruh bagi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak, ya, zahir maupun yang tersembunyi, itu batin. Kemudian kata selanjutnya nasta'in. Ini juga termasuk fi'lul mudhari' dengan dhamir mutakallim yang menjadi subjek, sama dengan sebelumnya tadi nahnu-nya. Ya. Berasal dari bentuk istaf'ala yastaf'ilu. Ya. Ista'ana yasta'inu. Kalau fi'il nasta'innya, ya. Itu dari wazannya atau timbangan itu istaf'ala yastaf'ilu. Ya. Yang umumnya bermakna permintaan atau permohonan dari bentuk asalnya. Contoh misalnya ghafara. Artinya kan mengampuni. Kalau misalnya istaghfara yastaghfir, berarti kan memohon ampun, meminta ampun artinya. Seperti itu. Tidak ada tambahan alif dengan sin. Ya, istaghfar. Ya. Isnya gitu. Ya. Artinya meminta ampun atau memohon ampun. Kemudian ista'ana itu berasal dari kata-kata a'ana yu'inu. Asalnya sebelum ditambahkan alif dengan sinnya. Ya. Artinya menolong. A'ana yu'inu. Ya. Maka ista'ana yasta'inu meminta pertolongan atau memohon pertolongan. Gitu, ya. Nah, di sini ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa didahulukan maf'ul, objek, daripada fa'ilnya, subjeknya? Kenapa? Karena di sini kan lafalnya iyyaka na'budu, bukan na'budu iyyaka. Gitu, ya. Jadi iyyaka na'budu. Oh, iyyaka nasta'in. Dalam kaidah bahasa Arab ini mengandung makna al-hasr. Tufidul hasr. Jadi pembatasan atau pengkhususan dengan tidak memberikan peluang kepada yang selainnya. Sehingga maknanya menjadi lebih kuat dan tegas. Yaitu hanya Allah yang disembah. Hanya Allah yang dimintai pertolongan. Tidak ada selainnya yang disembah dan dimintai pertolongan. Jadi khusus. Ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, kami beribadah. Dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan ayat ini dengan ungkapan la na'budu illa iyyaka wa la natawakkalu illa 'alaika. Ya. Kami tidak menyembah kecuali kepadamu dan kami tidak bertawakal kecuali padamu. Ya. Dengan demikian, makna ayat ini itu sejalan dengan makna kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ya. Makna ayat ini itu berisi kandungan yang sangat dalam tentang makna tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang menyatakan dengan tegas untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya dan pertolongannya, serta menyingkirkan segala bentuk kemusyrikan dalam kedua hal tersebut, baik ketika beribadah maupun ketika dia memohon
pertolongan. Ya. Sebab dalam kenyataan ini seringkali dihadapkan dengan ketimpangan dari kedua sisi ini. Ya. Ada sebagian orang yang beribadahnya rajin, ya, sholat, puasa, haji, sedekahnya, ya. Jadi beribadahnya dia rajin, sholatnya juga, puasanya, kemudian hajinya, sedekahnya dan lain sebagainya. Namun ternyata ketika dia memohon sesuatu, ya, dia memohon sesuatu tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mohon kepada kuburan wali-wali, pada kuburan orang-orang yang sudah meninggal, baik itu kuburannya wali dan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Atau sebaliknya, ada orang yang ketika memohon, dia memohon dengan penuh harap kepada Allah, namun ibadahnya banyak dia abaikan. Ya. Maka yang terbaik adalah seorang mukmin yang menjaga ibadahnya dengan benar, seraya terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam ibadahnya dan semua urusannya. Ya. Seperti itu. Jangan sampai kita beribadah ikhlas ibadahnya ittiba sunnah. Ya. Ikhlas karena Allah, kemudian juga ittiba Rasul juga sudah. Tapi apa? Ternyata di luar ibadah dia memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada kuburan-kuburan wali-wali, ya, memohon pertolongan walaupun dengan dalih atau alasannya apa? Ya, melalui perantara wali tersebut, melalui perantara orang soleh tersebut, tidak. Kalau kita memohon pertolongan kepada orang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal dunia, gitu ya. Jadi kekhususan ayat ini di dalam surah Al-Fatihah. Jadi ayat ini, ya, merupakan konsekuensi dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu konsekuensi dari ayat-ayat sebelumnya. Yaitu ketika seorang hamba telah meyakini dan memuji kebesaran Allah, ya, dengan segala sifat-sifatnya yang mulia, maka konsekuensinya wajar dari hal tersebut adalah lahirnya sikap rendah, tunduk, dan patuh serta patuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia menyatakan bahwa hanya kepadanya dia akan beribadah dan hanya kepadanya dia akan memohon pertolongan. Ya. Ayat ini pun merupakan penengah dari dua bagian, ya, yang Allah Subhanahu wa taala bagi dari surah Al-Fatihah. Baik bagian yang pertama itu untuk Allah, ya, yang terdapat dalam ayat-ayat sebelumnya. Dan bagian yang kedua untuk hambanya yang terdapat dalam ayat sesudahnya. Jadi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir ayat surah Al-Fatihah itulah untuk bagian hambanya. Sedangkan untuk bagian Allah dari tadi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu bagiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya baru untuk hambanya, ya. Nah, oleh karena itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya kita bahas, ya, ketika seorang hamba membaca ayat ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala." Ayat ini adalah bagianku dan bagian hambaku dan bagian hambaku apa yang dia minta. Gitu ya. Makanya Al-Hasan Al-Basri sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya berkata, ilmu dalam kitab suci yang 4 itu terkumpul dalam Al-Quran. Sedangkan kandungan Al-Quran itu terkumpul dalam Al-Mufassal. Al-Mufassal itu maksudnya adalah surah-surah yang panjang. Kandungan dalam Al-Mufassal itu terkandung dalam Ummul Quran. Sedangkan kandungan Ummul Quran itu terkandung dalam dua kalimat yang mencakup semuanya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kandungan semua kitab-kitab yang diturunkan terdapat dalam kedua kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Itu menunjukkan betapa agungnya surah Al-Fatihah. Ya.
Kalau kita lihat dari segi bahasanya, ya, ada sedikit yang membedakan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, yaitu jika ayat sebelumnya menggunakan kata ganti ketiga, dia, ya, ayat sebelumnya. Misalnya, dialah Allah pemilik segala pujian, dialah Allah yang maha pengasih, dialah Allah yang maha penyayang, dialah yang maha berkuasa pada hari pembalasan. Ya. Namun pada ayat ini, percakapan dengan Allah menggunakan kata ganti kedua, yaitu kamu. Ya. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya. Jadi perubahan gaya bahasa yang seperti ini di dalam satu susunan ayat ini disebut dengan ya iltifat. Itu pengalihan ya dengan makna tertentu. Sedangkan dalam ayat ini hal tersebut memberi makna bahwa setelah seorang hamba memuji Allah dan menyebut-nyebut nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, maka kini dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga yang tadinya seakan-akan jauh ya, jauh dari pandangan ya, yang diwujudkan dengan menggunakan kata ganti ketiga kini seperti berada di hadapan dengan menggunakan kata ganti kedua. Karena kan huwa ya, kata dhamir ketiga itu orang ketiga ya. Berarti tidak ada di hadapan kita gitu ya. Orang ketiga. Kalau dhamir kedua berarti ada, kita seolah-olah ada di dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada perbedaan antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Yang pertama merupakan hak Allah. Iyyaka na'budu. Kita hanya beribadah kepada Allah. Dan yang kedua merupakan hak manusia. Ya. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah yang pertama mengandung tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu. Tauhid uluhiyah. Kita hanya beribadah kepada Allah SWT, tidak menyekutukannya. Ya. Dan yang kedua ini tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah. Iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian yang pertama mengikrarkan. Yang pertama, iyyaka na'budu ya. Iya, urutannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama, menyingkirkan maksudnya, menyingkirkan penyakit riya. Iyyaka na'budu. Jadi kalau misalnya kita beribadah, ya kita beribadah ikhlas karena Allah SWT, bukan karena ingin dilihat orang. Dan yang kedua, menyingkirkan penyakit kesombongan. Ya. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah yang pertama merupakan tujuan na'budu. Iyyaka na'budu. Itu merupakan tujuan. Dan yang kedua merupakan sarana. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang pertama memberikan jawaban bagi penganut pemahaman Jabariyah yang mengatakan bahwa seorang hamba tidak memiliki kehendak dan perbuatan. Ya. Dia bagaikan bulu yang diombang-ambing angin. Ini salah ya. Jadi pemahaman yang betul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya seorang hamba itu punya kehendak. Iya, karena abudu ini punya kehendak kita beribadah hanya kepada Allah. Ya, kita memilih mau beribadahnya hanya kepada Allah apa kita menyekutukan Allah. Kita punya kehendak. Ya. Tidak seperti firqah tadi Jabariyah. Ya. Tidak seperti firqah Jabariyah. Jadi di dalam ayat ini Allah SWT menisbatkan ibadah kepada seorang hamba. Sementara bagian yang keduanya ya adalah jawaban bagi penganut Qadariyah yang menyatakan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa kehendak manusia baru dapat terlaksana jika telah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, niscaya seorang tidak dapat beribadah kepadanya, ya. Perbuatannya adalah perbuatan hamba, namun ketentuan dan pertolongannya ya adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita punya kehendak. Ketika kita telah memilih kehendak kita, barulah Allah takdirkan, Allah tetapkan perbuatan tersebut. Ya, itu yang sahihnya. Jadi kita punya masyiah, kehendak. Kita mau masuk surga atau neraka, kita mau mengerjakan kebaikan ataupun keburukan. Ya, semuanya ada di tangan kita, kehendak kita. Baru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, ya, tetapkan. Oh, antum pengen mengerjakan keburukan, ya udah Allah tetapkan keburukan tersebut kepada dia. Seperti itu. Itu takdir, ya. Itu beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Terus mengimani itu. Jadi jangan sampai kita berpikir ketika kita melakukan keburukan, oh ini bukan kehendak saya, ini kehendak Allah, nggak ada hubungan dengan saya, ini sudah takdir Allah. Atau kebalikannya tadi, ya, saya melakukan seperti ini karena takdir Allah, bukan kehendak saya, gitu. Ya, salah. Yang betul adalah kita mempunyai kehendak, setelah itu kehendak kita, ya, Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Ya. Baik. Ada sebuah renungan ketika kita beribadah. Ini renungan tentang ibadah. Yang pertama adalah ibadah menyebabkan nilai manusia menjadi berharga. Ya, itu dengan ibadah. Kapankah sesuatu akan berharga atau bernilai? Maka jawabannya adalah manakala dia memiliki fungsi sebagai tujuan utama dia diciptakan. Ya. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita contohkan ya, kita beri contoh agar bisa tergambarkan. Sebuah pena misalnya yang dibeli dengan harga mahal, namun ternyata tidak dapat digunakan untuk menulis, ya kan? Akan segera dicampakkan oleh pemiliknya, nggak akan digunakan. Dia beli pena mahal-mahal, nggak bisa untuk nulis, gitu ya, nggak ada tintanya mungkin. Ya. Lain halnya jika pena tersebut dapat digunakan untuk menulis dengan baik, ya beda, maka akan digunakan walaupun harga pena tersebut murah misalnya. Ya. Lain halnya jika pena tersebut dapat digunakan untuk menulis, ya, dengan baik misalnya. Atau kendaraan yang tidak dapat berjalan sebagai alat angkut, ini juga tidak akan ada orang yang berminat memiliki kendaraan tersebut dibandingkan kendaraan yang baik dan dapat berjalan dengan lancar, gitu kan? Maka faktor utama semua itu adalah masalah fungsinya. Jika sesuatu berfungsi sesuai dengan tujuan utama dia dibuat, maka dia akan dihargai. Sebaliknya, penghargaan itu akan berkurang atau bahkan hilang manakala tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ini renungan kita, ya, tentang ibadah. Jadi tujuan utama diciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin manusia meningkatkan ibadahnya kepada Allah, maka semakin tinggilah nilai dan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti dia telah berfungsi sebagaimana tujuan utama dia diciptakan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluknya yang paling mulia, dengan kata-kata abd, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi." Al-Furqan ayat pertama. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, itu Al-Qur'an, kepada hambanya. Ya. Abduhu wa rasuluh. Ya. Karena Rasulullah SAW selain sebagai seorang nabi dan rasul juga sebagai seorang hamba. Manusia juga sama seperti kita juga. Ya. Kemudian juga Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Isra ayat pertama, "Subhanalladzi asra bi'abdihi laila." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Ya. Allah tidak mengatakan
khaliluna, tidak, kekasih kami. Ya, atau apa? Nabiyuna, ya, atau khatami rusulina misalnya. Penutup para rasul, penutup para nabi, nabi kami dan yang semacamnya. Ya, tidak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ibadah merupakan bukti cinta yang paling nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan ibadah. Ya. Karena ada kaidah umum yang menyatakan bahwa cinta itu perlu dibuktikan. Kalau kita merasa cinta, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dibuktikan. Ya. Dan bukti cinta seorang hamba kepada Allah taala adalah dengan tunduk, merendah kepadanya, menuruti segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya dan melaksanakan segala ajaran yang telah dibawa oleh para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ya, maka ikutilah aku. Ikuti Rasul maksudnya. Allah akan mencintai kalian, ya. Makanya ada seorang penyair yang mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hada muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau bermaksiat kepada Rabbmu sementara engkau mengaku cinta kepadanya. Lau kana hubbuka sadiqan, ya, li'ata'tahu, la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya. Seandainya cintamu benar, niscaya engkau akan mentaatinya. Ya. Karena orang yang mencintai akan tetap, karena orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintainya. Ya. Jadi, ulang lagi. Engkau bermaksiat kepada Rabbmu atau Tuhanmu sementara engkau mengaku cinta kepadanya. Ya. Maka ini hal yang mustahil dan sulit untuk diterima. Seandainya cintamu benar, niscaya engkau akan mentaatinya karena orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintai. Ya. Maka sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini renungan yang pertama. Kemudian renungan isti'anah, memohon pertolongan. Yang pertama, doa yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan doa yang paling bermanfaat bagi manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, perhatikan doa apa yang paling bermanfaat. Ya. Ternyata adalah doa yang memohon pertolongan Allah untuk mencapai keridhaannya. Maka perhatikanlah di dalam surah Al-Fatihah, ya, ayat yang sebelumnya kita bahas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dikatakan demikian karena seluruh doa-doa yang ma'thur memiliki makna seputar ini. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz ibn Jabal, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah, aku mencintaimu. Usika ya Mu'adz, la tada'na atau la tada'anna, tergantung di teks lain seperti itu. Fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah kau tinggalkan di akhir salatmu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya. Baik. Di sini ada ijazah sanad juga yang berkaitan dengan al-hadis al-musalsal. Ini namanya al-hadis musalsal bil mahabbah. Nanti insyaallah anak ijazahkan ya, karena
yang mendengarkan langsung juga di sini insyaallah ijazahkan juga untuk hadis al-musalsal bil mahabbah dari Muadz Jabal ini ya. Insyaallah nanti diberikan ijazahnya, nanti tinggal di-share aja nama lengkapnya ya, dari Ustazah Tri mungkin bisa di-share nanti di grup untuk nama lengkapnya. Baik. Kemudian yang kedua, renungan yang kedua adalah permohonan pertolongan yang hanya boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah permohonan yang bersifat penyerahan diri. Ya. Artinya dia menyandarkan segala harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri sama sekali dari daya dan upayanya. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun pertolongan yang bersifat partisipasi untuk meringankan beban dan memudahkan mencapai sesuatu, maka hal tersebut boleh diarahkan kepada manusia. Ya. Dengan syarat orang yang dimintai pertolongan tersebut masih hidup. Ya, ini syaratnya. Kita punya hutang misalnya, ya. Atau kita punya keperluan yang ketika kita melaksanakan keperluan tersebut atau urusan tersebut, kita membutuhkan orang lain di situ. Maka kita memohon pertolongan kepada teman-teman kita atau saudara kita atau kaum muslimin yang lain yang mampu menolong kita. Tentunya masih hidup, bukan yang sudah mati. Ya. Dan mampu melakukannya. Jangan kita mohon pertolongan yang nggak mampu menolong kita. Gitu. Salah, terbalik jadinya. Ya. Serta masih hidup dalam ruang lingkup kekuasaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ya. Maka memohon pertolongan kepada orang yang telah meninggal atau kepada orang yang dianggap wali, orang soleh misalnya, yang tidak ada di hadapannya adalah perbuatan terlarang dalam Islam. Bahkan termasuk dalam perbuatan syirik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Alhamdulillah kita cukupkan. Sudah 9.13, tinggal sisa 2 menit lagi. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau pembahasan yang tadi yang mungkin kurang bisa difahami, ya, atau pembahasan-pembahasan yang memang perlu ada pertanyaan di situ, boleh ditanyakan nanti di grup. Tadi ada yang bertanya, anak baru baca pas tadi sebelum buka Zoom-nya. Nanti anak akan jawab langsung di WA-nya. Ya, langsung jawab di WA saja nanti. Baik, jazakumullahu khairan. Ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik.